Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Hari ini kita akan membahas film yang membuat jiwa-jiwa brutal kalian kembali bangkit. Film ini berjudul I Am Worth yang dirilis pada tahun 2016, menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang membalaskan dendam istrinya. Seperti apa kisah lengkapnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Gun battle on a busy street caught on camera. I'm sorry, I'm getting some breaking. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota di Amerika yang setiap harinya selalu saja terjadi tindak kriminal yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Dan pemerintah pun terlihat seperti tidak terlalu tegas untuk mengambil sebuah tindakan. Terlihat seorang gubernur yang baru terpilih yang bernama John sedang berpidato di depan rakyatnya. John mengatakan jika semua masyarakat akan mendapatkan perlindungan dan dalam 4 tahun ke depan kesejahteraan dan keamanan yang sudah lama hilang akan kembali seperti sedia kala. Apa iya, Pak? In less than 4 years, we've cut this state's homicide rate, and together, we'll keep going into the future. Kemudian kita akan diperlihatkan oleh sang tokoh utama yang bernama Stanley dan istrinya. Istrinya ini adalah seorang audit yang bekerja di kantor Pak Gubernur. Saat mereka hendak pulang, tiba-tiba dua orang ini tak sengaja bertemu dengan pria yang tampaknya menolak mandi yang bernama Charlie. Disusul dengan rekan premannya yang langsung memukul dan menikam si istri hingga terinfit sang ilahi. Karena kejadian itu, Stanley langsung melaporkan kepada pihak polisi dan kasus ini akan ditangani secara serius oleh seorang detektif polisi. Sang detektif dan rekan polisinya berjanji akan menemukan pembunuh istrinya dan akan dihukum sesuai dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Our thoughts and prayers go out to the Hill family. We promise swift justice for Vivian Hill. Singkat cerita, Pak Detektif pun telah berhasil mengumpulkan beberapa orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan dengan ciri-ciri yang sudah Stanley sebutkan, di mana yang Stanley ingat si pelaku memiliki sebuah tato lalat di bagian pelipis kanannya. Namun entah apa yang terjadi setelah Stanley menunjuk jika Charlie lah pelakunya, si detektif dan rekan polisinya justru membebaskan Charlie tanpa memberikan penjelasan apapun. Jelas saja Stanley protes dan tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh si detektif dan teman polisinya. Namun hal tersebut malah balik menjadi ancaman di mana Stanley akan menjadi tersangka pembunuhan dengan segala rekayasa yang akan dilakukan oleh para polisi. Waduh, untung negeri kita tercinta polisinya nggak kayak gini. Why did you let him go? Keep your voice. Jesus Christ, you want me to go home and hope that he dies, is that it? Stanley pun memilih untuk pulang dengan rasa kecewa yang mendalam. Ketika sedang santai, ia kemudian teringat sesuatu dan dengan segera menuju ke sebuah lemari baju dan sepertinya akan mengambil sesuatu dari balik tembok. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Stanley pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu. Ia kemudian keluar rumah dan menuju ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Namun saat di tengah perjalanan, Stanley justru bertemu dengan Charlie dan komplotannya yang saat itu sedang santai di sana. Stanley, yang sudah tidak bisa menahan emosinya lagi, memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan kita akan sama-sama tahu jika Stanley dulunya adalah seorang pasukan khusus militer dengan dibuktikan beberapa senjata dan kartu identitasnya yang masih tersimpan di sebuah koper yang selama ini ia kubur di balik tembok. Stanley kemudian menghubungi rekannya dulu yang menjadi satu timnya di pasukan khusus yang bernama Dennis. Di sana Stanley meminta Dennis mencari identitas orang-orang yang sudah membunuh istrinya. Dan dari sini kita bisa lihat jika Stanley ini bukanlah orang sembarangan, di mana ia memiliki jaringan dan orang-orang penting yang sangat kuat. Singkat cerita, Stanley pergi ke sebuah bar, di mana di sana terlihat salah seorang teman Charlie yang juga ikut bertanggung jawab atas kematian istrinya. Ketegangan pun dimulai tak kala Stanley mencoba mengikuti orang tersebut dari belakang. Dan ketika sudah hampir sampai, ia malah ditodong pistol dari belakang. Jesus, too.
Di sini kita akan diperlihatkan bagaimana hebat dan mematikannya si Stanley ini. Terlihat juga Dennis yang sampai di tempat tersebut segera menenangkan keadaan. Sedangkan Stanley berusaha menginterogasi si pelaku dan menanyakan di mana Charlie berada. Namun nampaknya orang tersebut memilih untuk bungkam sehingga dengan terpaksa Stanley dan Dennis langsung menembaknya di tempat. Tanpa mereka sadari, ternyata aksi itu diketahui dan direkam oleh salah satu anggota geng dan alhasil perbuatan mereka segera dilaporkan kepada sang atasan yang tak lain dan tak bukan adalah pemimpin gangster yang menjadi otak setiap keributan di kota ini yang bernama Lemmy K. Di sisi lain, Stanley dan Dennis yang sudah melakukan pembunuhan merasa adrenalinnya bangkit setelah sekian lama tak bangkit. Dan Dennis yang menutup usaha pangkas rambutnya pun mengajak Stanley untuk pergi ke ruang bawah tanahnya, di mana Dennis menyimpan seluruh senjata yang sudah menjadi saksi keganasan mereka di masa lalu. Karena dia telah memulai perang, alhasil ia pun harus menuntaskan itu sampai semuanya berakhir. Wow, nice setup. Latest and greatest in body armor. Check that out. It's like putting silk on your ass. Kemudian kita akan ditunjukkan sebuah fakta mencengangkan, di mana dua orang detektif yang menangani kasus kematian istrinya Stanley tadi rupanya bersekongkol dengan Lemmy K, di mana mereka ini bertugas untuk melindungi bisnis haramnya Lemmy K dan melindungi seluruh anak buahnya. Semua ini berawal dari sebuah video yang memperlihatkan anak gubernur yang sedang kepanikan lantaran pacarnya yang tewas akibat overdosis saat sedang berpesta narkoba. Di sana sang gubernur yang tak mau tercium bau busuk atas tindakan anaknya itu memutuskan untuk menyewa dua orang detektif tersebut dan bekerja sama dengan Lemmy K dan anak buahnya. Dan alasan mereka membunuh istri Stanley karena itu atas dasar perintah dari Pak Gubernur yang merasa khawatir jika kebusukannya terbongkar akibat si istri Stanley ini mengetahui semuanya sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Charlie yang sedang dicari oleh Stanley bukanlah pelaku sesungguhnya karena ia hanyalah pesuruh bagi Lemmy K, sedangkan Lemmy K sendiri adalah orang-orang yang dibayar oleh si gubernur babi ini. Kemudian scene berpindah, terlihat Stanley yang sedang mendatangi sebuah pembuatan tato dan di saat itu Stanley yang sudah tahu dia juga adalah pelakunya pun berpura-pura ingin dibuatkan tato di punggungnya dengan tulisan sama seperti judul pada film ini. Setelah tato tersebut selesai dibuat, barulah si pembuat tato sadar jika customernya adalah suami dari orang yang sudah mereka bunuh tempo hari. Di saat yang sama, Dennis yang saat itu tengah berada di rumahnya dikejutkan dengan kedatangan si Charlie dan beberapa anggota gangster lain. Hal itu dilakukan untuk memburu si Dennis atas perintah langsung dari si Lemmy K. Meskipun begitu, Dennis sendiri nampak tenang menghadapi ancaman. Dan saat mendapat kesempatan, Dennis pun langsung beraksi dengan sangat brutal dan pada akhirnya dua orang gangster itu pun tewas di sana, sedangkan Charlie yang ketakutan memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Di lain sisi, meskipun Stanley dan Dennis telah membalaskan kematian istrinya dengan membunuh beberapa pelaku, hati kecil Stanley masih belum tenang dan setiap tidurnya Stanley masih terbayang dengan kebersamaan hangat bersama sang istri yang tak mungkin bisa diulang kembali. Di lain sisi, si Charlie yang tidak terima dengan kematian rekan-rekannya membalas dendam dengan menembaki anak Stanley yang sudah menikah, di mana hal itu membuat sang menantu terluka akibat dari perbuatan si Charlie. Di sana Stanley pun berjanji kepada sang anak jika masalah ini akan segera ia selesaikan dengan cepat. Tak mau ada korban di keluarganya lagi, Stanley dan Dennis pun membuat sebuah rencana di mana mereka menjebak Charlie dengan pesan yang dikirim melalui handphone milik salah satu gangster yang sudah mereka bunuh. Mengetahui di mana mafia gangster tersebut berkumpul, Dennis dan Stanley langsung mengacak-ngacak tempat tersebut serta membunuh seluruh mafia gangster tanpa mengenal ampun. Hey, you! You can't come in here.
Di ujung amarah Stanley, kita bisa melihat di mana si pembunuh Charlie sudah tidak berdaya lagi. Ia pun dengan pasrah mengatakan bahwa dirinya hanya disuruh oleh Lemmy Kay untuk membunuh istrinya. Di sisi lain, Lemmy Kay terlihat pergi ke rumah anak Stanley dan menyandranya di sana. Tak lama kemudian, Stanley pun datang dan memohon agar jangan melibatkan keluarganya. Alih-alih mendapatkan ampunan, Lemmy Kay justru berniat langsung menghabisi putri Stanley. Namun sebelum itu, ia berhasil dilumpuhkan oleh seseorang yang tak lain adalah Dennis yang menembaknya dari jauh. Di sana Lemmy Kay yang sudah tak berdaya langsung dihajar habis-habisan oleh Stanley, dan sebelum dihabisi, Lemmy Kay mengatakan bahwa orang yang sebenarnya menginginkan jika istrinya mati adalah Pak Gubernur sendiri. Tiba-tiba muncullah dua orang detektif tadi dan langsung menembak mati Lemmy Kay. Hal itu dilakukan karena mereka takut jika rahasia kebusukan Pak Gubernur terbongkar. Namun semua sudah terlambat, lantaran Dennis datang dan berhasil membuat kondisi berbalik arah. Tak ada pilihan lain lagi. Pak detektif pun mengantarkan Stanley dan Dennis pergi ke rumah Pak Gubernur. Setelah sampai di sana, ia dan rekan detektifnya dibiarkan ditahan di dalam mobil dengan kondisi mobil dengan tangki bensin yang terbuka dan api yang menjalar mendekatinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba di sisi lain, Stanley dapat dengan mudah masuk dan menghajar beberapa penjaga. Tibalah mereka berdua bertemu yang membuat perkelahian tak dapat terhindarkan lagi. Setelah itu terlihat Stanley yang sudah terbaring di lantai dengan todongan shotgun dari Pak Gubernur. Pak Gubernur kemudian mengatakan alasannya membunuh istrinya karena jika dia dibiarkan hidup, itu akan sangat berbahaya baginya yang sewaktu-waktu dapat membongkar aibnya. Dan alasan tersebut cukup kuat sehingga mau tak mau ia pun harus menyingkirkan istri si Stanley. Stanley yang tadi terbaring menemukan ada celah. Alhasil ia membalikan keadaan yang membuat Pak Gubernur tewas di sana. Tak berselang lama, seperti dalam film-film pada umumnya, para polisi yang baru di TKP dan Stanley yang keluar langsung diberondong peluru di mana ia langsung terkapar. Namun berhasil diselamatkan karena ia masih menggunakan rompi anti peluru. Akibatnya Stanley harus dirawat di rumah sakit dengan penjagaan yang ketat dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya nanti di meja pengadilan. Dan ternyata salah satu dari dua penjaga yang mengamankan Stanley merupakan salah seorang detektif yang sebelumnya selamat, di mana ia pun memiliki tujuan untuk balas dendam alias untuk membunuh Stanley. Namun lagi-lagi niatnya tersebut sudah diketahui oleh Dennis, di mana ia datang tepat waktu dan berhasil membunuh si detektif itu, lalu membawa Stanley pergi dan film pun berakhir. Oke, itu dia alur filmnya. Gimana menurut kalian untuk film kali ini? Pesannya adalah jangan jadi gubernur nanti kamu mati. Terima kasih telah menonton. Saya Admin Tanpan pamit undur diri dan terima kasih.